والهجرة الانتقال من بلد الشرك. Yakfi sampai yang ilal Madinah saja, dan nanti insyaallah baru dilanjutkan insyaallah. Kita sampai di situ dulu. Baik. Lalu muallif rahimahullah taala melanjutkan di dalam matan yang kita jadikan pembahasan kajian kita di setiap Seninnya. Akhadha ala hadhi 10 sinina yad'una ila tauhid. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah, qum fa'anzir ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maka kita jelaskan di pekan yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur nyenyak lagi. Dan kesenangan-kesenangannya yang lain seperti makan dan seluruh apa yang dinikmati oleh kebanyakan manusia sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena ini adalah tugas dari Rabbul Alamin, yang tugas itu ada amanah tersebut harus disampaikan kepada umat secara keseluruhannya. Itu merupakan tugas yang mulia yang datang Jibril membawanya langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun tidak ada dakwah yang lain kecuali hanya mendakwahkan tauhid. Wa ba'da 10 urija ila sama, dan setelah itu 10 tahun itu Nabi dimi'rajkan ke atas langit. Ila sama, ke atas langit, bukan ke mana-mana, tetapi ke atas langit. Ini salah satu dalil yang jelas. Di bulan Rajab ini seluruh kaum muslimin, kebanyakan, mayoritas kaum muslimin mengetahui, bahkan memperingatkan di bulan ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan mereka mengetahui Nabi itu Isra Mi'raj ke atas langit. Lalu kenapa mengingkari Allah bersama? Bagaimana mengingkari? Bukti yang jelas bahwa Allah istiwa di aras, Allah di atas langit. Dan itu jangankan kita, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa lebih daripada 2000 dalil yang menjelaskan bahwa Allah di atas aras, Allah di atas langit. Wa firidat alaihi shalawatul khams, dan difardukan, itu tugas yang mulia, yang perintah yang satu-satunya Nabi. Seluruh perintah ibadah syariat di dalam agama kita Jibril yang membawa ke bumi. Adapun salat, Nabi diangkat ke atas Sidratul Muntaha, menerima langsung dari Rabbul Alamin perintah salat. Ini membuktikan bahwa salat adalah amalan yang paling penting setelah la ilaha illallah. Dalam urutan rukun Islam itu sudah jelas, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu mendirikan salat 5 waktu. Itu sudah jelas. Jadi amalan utama daripada amalan hati pokoknya adalah tauhid dan iman. Pokok amalan hati adalah tauhid dan iman. Adapun pokok amalan badan, anggota badan adalah salat yang wajib 5 kali sehari dan semalam, ditambah salat-salat rawatib, salat-salat tatawwu yang lainnya, salat mutlak yang lainnya, dan dibarengi dengan salat-salat nawafil, salat-salat sunat yang itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh muallif wa shalla fi Makkah salasa sinin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melakukan salat di Mekah, yang salat yang difardukan yaitu selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah, dan setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan insyaallah kita sampai pembahasan ke hijrah. Tetapi kita berharap kita jelaskan secara ringkas, padat, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita sampai ke hijrah. Adapun terakhir, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya pembahasan kita yaitu terakhir bagaimana orang-orang Quraisy datang bahkan ultimatum bahwasanya agar Nabi Muhammad ponakan dari Abu Thalib tidak meneruskan dakwahnya. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada paman, ya am, wahai pamanku,
apabila mereka orang-orang Quraisy itu meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, maka aku akan tidak menghentikan dakwah ini. Bahkan delegasi-delegasi pembesar Quraisy lainnya membujuk Nabi SAW untuk menghentikan dakwah Nabi SAW karena sudah merasakan keresahan bagaimana banyaknya orang beriman kepada Nabi SAW. Yang awal-awalnya dari yang merdeka adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar pun mendakwahkan sahabat-sahabat yang lainnya, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan semua yang lain mendakwahkan juga. Jadi seperti itu dakwah, sampaikan yang mengetahui, sampaikan kepada yang tidak mengetahui, sampaikan. Jadi dakwah itu berkesinambungan sehingga merata kepada semua kaum muslimin, saudara-saudari kita. Jadi dakwah itu tidak berhenti kita mengetahui satu ilmu berhenti pada kita, tidak. Harus disampaikan, kita amalkan, lalu kita sampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana para sahabat gigihnya mereka di dalam perjuangan dakwah ini, maka mereka pun menyebarkan Islam cahaya sehingga jazirah Arab bercahaya dengan cahaya nubuwah, cahaya Islam, di mana terkikisnya kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang bobrok, maka akhirnya disinari dengan cahaya Islam sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia, menguasai ketika itu hampir seluruh dunia, menaklukkan Romawi dan Persia. Itulah mereka orang yang membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan bukan tujuan utama dari dakwah ini. Kedudukan bukan tujuan utama, akan tetapi tujuan utama yaitu agar manusia menyembah manusia dan jin, karena Nabi SAW bukan diutus untuk manusia saja, tetapi diutus untuk manusia dan jin secara keseluruhan, agar mereka manusia dan jin mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Itu tujuan utamanya, ditambah untuk menghilangkan bagaimana gelapnya kejahilian mereka dahulu sehingga menjadi terang benderang dengan cahaya tauhid dan cahaya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sejarah singkat dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bersih hatinya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah memilih untuk mengemban risalah ini hati hambanya yang paling bersih. Maka itu adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunkanlah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu Allah memilih hati orang-orang setelah hati Nabi Muhammad SAW yang bersih, maka dipilihkanlah sahabat-sahabat Nabi SAW yang di sekitar Nabi SAW, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu makanya generasi sahabat adalah generasi emas dari umat Islam ini. Tidaklah seseorang yang benar-benar mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Nabi kehendaki, melainkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentarbiyah mereka. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi jelaskan bagaimana tata cara, bagaimana amalan tersebut, bagaimana larangan tersebut, dijelaskan secara serinci-rincinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berlanjut ke tahun kesedihan, Amul Hazan, dikenal di tinta-tinta sejarah, tahun kesedihan, karena di tahun ini dua orang yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pamannya Abu Thalib dan juga istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid, yang telah mendukung secara total dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ini keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun yang berjiwa, siapapun dari kita, bahkan dari seluruh zaman,
semuanya mulai dari Adam sampai akhir zaman semuanya akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Yang berbicara, yang mendengarkan, kita yang hadir, dan siapapun yang mendengar suara ini, maka dia semuanya akan mengalami kematian. Seluruh kita, tidak ada yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi itu adalah Rabb yang dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Itu yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan binasa dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya silih berganti dengan kebahagiaan, kesedihan, dari masa-masa sempit ke masa-masa yang lapang, itu semuanya berganti. Ada ujian, ada, semuanya kita mengalaminya selagi kita hidup di atasnya. Sebagai ujian bagi kita, apabila kita mendapatkan kemudahan, apakah kita bersyukur kepada yang memberinya? Apabila kita mendapatkan kemudaratan, apakah kita bersabar dengan tersebut dan mengharapkan pahala dari sisinya? Maka tidak ada yang kita susahkan kehidupan di permukaan bumi ini apabila kita telah mengetahui hakikat kehidupan dunia. Kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu, dan adapun kesenangan yang abadi adalah di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan juga ancaman agar kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa neraka yang azabannya, panasnya, dan tidak ada yang bisa untuk menahan siksaan api neraka kelak. Abu Thalib wafat, di mana dinukilkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ketika mengalami sakit yang akan menyebabkan kematian setelahnya. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai pamannya. Nabi SAW menjumpai pamannya, lalu tetap mendakwahkan. Bukan ketika wafat ini saja Nabi SAW mendakwahkan Abu Thalib, tetapi setiap saat didakwahkan pamannya. Karena pamannya ini yang telah banyak berjasa di dalam dakwah Nabi SAW, yang membela Nabi SAW dan menjadi jaminan barang siapa, sehingga orang-orang suku Abdi Manaf adalah suku yang dihormati di kabilah-kabilah. Namun ketika ada yang menjamin, maka suku-suku yang lain tidak berani untuk mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendakwahkan pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha, ucapkan la ilaha illallah, karena kalimat ini akan menjadikan hujah di sisi Allah di akhirat kelak. Nabi tetap mendakwahkan pamannya. Namun ketika Nabi datang, orang-orang Quraisy pun datang. Abu Jahal dan yang lain-lain, Abu Jahal CS datang juga. Lalu dibisikkan ke Abu Thalib, "Wahai ya Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Sebenarnya ingin untuk mengucapkan syahadat, tetapi tidak ada yang membisikkan yang lain. "Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Akhirnya di akhir hayatnya Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat. Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat. Itu makanya sebagaimana pernah kita singgung di pelajaran kita tentang iman, bahwasanya iman itu diyakini sepenuhnya di dalam hati kita, lalu kita ucapkan dengan lisan dan diikuti dengan kepatuhan anggota badan. Itulah keimanan yang sempurna, keimanan yang betul-betul yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Thalib, dia cuma tidak mengucapkan saja. Adapun tindakan Abu Thalib dalam membela ponakannya itu sudah maksimal, dan hatinya pun meyakini tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad, ponakannya ini. Akan tetapi tidak diucapkannya, maka tidak ada keimanan bagi Abu Thalib.
Begitu juga iblis laknatullah alaih, dia mengakui bahwasanya dari Allah Rabbul Alamin, mengakui. Lalu dengan lisannya dia mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, diakui oleh iblis, namun tidak patuh. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, aba wastakbara, dia sombong dan enggan. Itu tidak ada kepatuhan. Dia tidak ada keimanan bagi iblis laknatullah alaihi. Begitu juga dengan orang-orang munafik, waliyazubillah, karena ini konsekuensinya sangat berat. Orang munafik yang menampakkan keimanan, keislaman, tetapi hatinya mengingkari. Dari amalan, lihatlah orang-orang munafik ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisannya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau khutbah, kata inilah Rasul kita, ini begitu halus ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akum, bagaimana lembutnya perkataan mereka, tetapi hatinya mengingkari, tidak ada keimanan baginya. Jadi harus sinkron antara hati kita, iman di dalam hati kita dengan ucapan kita dan dengan amalan anggota badan kita. Itulah keimanan yang sempurna, yang itu akan membahagiakan hamba di akhirat kelak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap akan mendoakan pamannya ini. Akan tetapi turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113, "Maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Jadi turun ayat ini, maka tidak boleh mendoakan orang kafir. Adapun sebelum meninggalnya mendoakan agar mendapat hidayah boleh, tetapi apabila diyakini seseorang itu wafat dengan keadaan musyrik, dengan keadaan kafir, maka tidak boleh mendoakan ampunan. Sesuai dengan ayat ini bahwasanya tidak sepatutnya, maka lin nabi walladzina amanu, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, yaitu mendoakan ampunan kepada orang-orang musyrikin, walau kanu ulil qurba, meskipun itu kerabatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah datang kepadanya keterangan, penjelasan, dan sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mendoakannya. Dan turun juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Tidak bisa diberi petunjuk karena petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pernah juga kita singgung di awal-awal kajian kita bahwa hidayah, petunjuk, taufik itu ada dua. Hidayah itu ada dua, yaitu hidayah taufik, maksudnya hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah irsyad, yaitu petunjuk untuk menjelaskan. Kalau menjelaskan, para nabi dan orang-orang yang mengikuti para langkah nabi, para dai, orang-orang yang menyeru kepada Allah bisa. Akan tetapi hati, untuk menunjukkan hati, yang untuk membolak-balikkan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya sendiri. Lalu ada sebuah ungkapan dari ulama tarikh bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak pernah didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi seorang yang dari Persia, beragama Majusi, menyembah api, tetapi ingin mencari kebenaran, akhirnya pindah-pindah agama ke Ahlul Kitab, ke Nasrani, ditunjukkan di mana-mana. Terakhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang budak. Waktu itu dia dijual oleh orang yang menunjukkannya ke Madinah. Akhirnya dengan tanda-tanda yang dia ketahui dari rahib-rahib, dari pendeta-pendeta yang sebelum dia belajar untuk mencari hidayah kebenaran, akhirnya dia menampakkan dari tanda-tanda nubuwah, akhirnya dia beriman. Tidak ada didakwahi oleh Nabi. Seolah-olah, kata ulama tarikh, ulama sejarah, ya Muhammad, seolah-olah Allah mengatakan bahwasanya engkau menginginkan Abu Thalib untuk beriman, tetapi Allah memilih Salman Al-Farisi.
Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Azan. Kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kembali tentang sirah Nabi, tentunya secara ringkas bagaimana Abu Thalib di tahun itu meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang menjamin keselamatan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atas gangguan dari orang-orang Quraisy. Di dalam Sahih Bukhari, Abbas bin Abdul Muttalib, jadi salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas, pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa balasan kepada Abu Thalib, yang mana Abu Thalib telah berjasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Abu Thalib adalah berada di neraka yang paling ringan. Di neraka yang paling ringan, kata Nabi SAW, seandainya tidak diusahakan oleh Nabi, diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya Abu Thalib itu berada di neraka paling bawah. Dan di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya azaban bagi Abu Thalib, bahwasanya dia dipakaikan sandal dari neraka. Sandal dari neraka ketika dipakaikan maka mendidih otak Abu Thalib. Itu azaban yang paling ringan bagi penghuni neraka, waliyazbillah. Itu orang yang berjasa yang pertama di tahun itu kembali ke haribaan ilahi. Kemudian yang kedua adalah istri tercinta Khadijah pun meninggal di tahun yang sama, tidak berapa bulan dari wafatnya Abu Thalib. Lalu di tahun itu tidak ada sosok yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia yang pertama yang mendukung risalah nubuwah, yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam apapun rintangan, berjihad bersungguh-sungguh, pahit manis apapun kondisinya tetap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruhnya, dengan jiwanya dan hartanya.
dengan jiwanya dan hartanya. Bahkan dalam rangka mengenang istri tercinta, ketika ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah, bahkan tidak pernah berjumpa. Aisyah dengan Khadijah tidak pernah berjumpa, tetapi namanya orang di madu tetap cemburu terhadap orang yang telah meninggal. Sementara dengan istri-istri yang lain, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin tidak cemburu, tetapi terhadap Khadijah yang telah wafat, yang telah lama wafat, cemburu. Lalu Nabi mengatakan dia bertutur bahwasanya maksudnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha telah beriman kepadaku saat manusia kufur. Jadi tetap orang yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu anhu. Lalu dia membenarkanku di saat manusia mendustakan. Khadijah membenarkan. Dia berikan kepadaku hartanya di saat manusia tidak mau memberikannya kepadaku. Seluruh harta Khadijah untuk menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menganugerahi anak darinya, lalu sementara istri-istri yang lain tidak ada dianugerahi anak. Istri Nabi yang lain tidak ada anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang ada anak adalah Khadijah. Yang laki-laki wafat di masa kecil yaitu Abdullah dan Qasim. Itu waktu masih kecil, kanak-kanak wafat. Adapun yang perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah itu sempat sampai dewasa dan sempat sampai menikah. Adapun yang tiga itu wafat lebih dulu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah Nabi wafatnya adalah Fatimah. Adapun ada anak yang lain dari ada budak dari daerah Qibti dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah, itu dianugerahkan putra bernama Ibrahim. Namun umur 18 bulan juga wafat, juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kecintaan yang ketika dengan Khadijah Nabi SAW tidak melakukan poligami. Poligaminya setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya ini tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, Jibril sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah berangkat menujumu dengan membawa bejana. Di dalamnya ada lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti telah sampai kepadamu, maka sampaikan salam dari Rabbnya." Dapat salam dari Rabbul, salam dari Rabbul Alamin. Khadijah, keutamaan Khadijah, serta beritakan kepadanya kabar gembira perihal istana untuknya di surga, terbuat dari mutiara yang tidak ada kebisingan maupun rasa lelah di dalamnya. Itu tentang kedudukan Khadijah radhiyallahu anha mendapat salam dari Rabbul Alamin. Itu sesuatu dari Rabbul Alamin mendapatkan salam, itu sesuatu keutamaan yang begitu agung kepada sosok wanita yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mendampingi Nabi SAW di awal-awal dakwah. Itulah tahun kesedihan dua orang yang berada di sisi Nabi, yang dekat dengan Nabi, yang membantu Nabi SAW, yang tempat Nabi berdiskusi sesuatu permasalahan dipecahkan, Allah panggil di tahun yang sama. Setelah mereka berduanya wafat, Abu Thalib wafat, Khadijah, maka silih berganti datang cobaan-cobaan, perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy. Sudah berani karena tidak ada yang menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu suatu ketika, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ishaq, dinukilkan oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam tulisannya ini, bahwasanya semasa Abu Thalib hidup tidak ada yang berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Abu Thalib tiada, silih berganti orang ingin mencelakai Nabi. Apapun mereka perbuat, sampai-sampai diambilnya tanah, diletakkannya itu kayak meremehkan itu, ambil debu, letakkan kepala Nabi. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang,
dilihat oleh salah seorang putrinya, bagaimana sedihnya dia melihat bagaimana perlakuan kaumnya kepada Nabi SAW. Menangis putrinya, lalu membersihkan debu-debu yang berada di rambut ke bagian kepala Nabi dan bagian badan, dibersihkan. Lalu Nabi SAW, jangan, duhai anakku, jangan menangis. Wahai anakku, janganlah menangis. Sesungguhnya hanya Allah lah yang akan menolong bapakmu ini. Lalu ditenangkan anaknya oleh Nabi SAW. Itulah keadaan bagaimana sehingga tahun itu seluruh ulama-ulama tarikh, ulama-ulama sejarah mendamakan dengan tahun itu Amul Hazan, tahun kesedihan. Bahkan sampai Nabi ingin berdakwah keluar Mekah ke Taif ketika itu, maka perlakuan orang Taif lebih berat pula daripada orang-orang kafir Quraisy dari kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan mana atau peristiwa mana, hari apa yang paling berat yang engkau alami wahai Rasulullah? Sementara Aisyah radhiyallahu anha mengira bahwa itu ketika perang Uhud. Karena ketika perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir terbunuh. Bagaimana kocar-kacirnya kaum muslimin ketika itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam copot giginya karena masuk dari tameng Nabi yang baju-baju besinya, sehingga untuk melindungi wajah, helm besi itu masuk ke dalam gigi Nabi sehingga berdarah, berlumuran darah, dan para sahabat yang menjadi tameng dari panah tombak agar Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari amukan orang-orang kafir ketika itu. Jadi persangkaannya ketika perang Uhud. Namun Nabi menyebutkan bahwasanya yang paling berat di sisi Nabi SAW adalah ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif. Jarak antara Mekah dengan Taif sekitar 60 atau 80 km, sekitar 2 jam lebih kurang dalam perjalanan. Dan sekarang ada travel umroh yang menawarkan paket plus Taif. Ada sekarang ada yang city tournya ditambah plus Taif. Jadi ketika di Taif Nabi berusaha berdakwah juga. Apa yang dilakukan orang itu? Semuanya keluar menjemaah Nabi, melempar Nabi, perempuan Nabi, lalu dikejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lari sampai, kalau tidak salah yang mendamping ketika itu Zaid bin Harithah, sampai Nabi pun terluka karena lemparannya. Ketika Nabi beristirahat sudah jauh dari orang-orang yang mengejar, perempuan, anak-anak mengejek Nabi, melempari dengan batu, maka Nabi SAW ditawari oleh malaikat Akhsabain, 2 gunung, untuk ditawarkan kepada Nabi. Seandainya Nabi meminta untuk ditimpakan 2 gunung itu kepada orang-orang Taif, maka akan dilakukan. Nabi tidak mau. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Lalu Nabi mendoakan. Nabi SAW mendoakan, aku berharap mudah-mudahan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi SAW terkabul ketika di zaman Abu Bakar seluruh orang, kebanyakan dari penduduk suatu kabilah itu murtad. Namun Taif, Mekah, Madinah, diantaranya Taif itu berkat doa Nabi SAW mereka tidak murtad. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi pun menikah dengan Saudah, orang yang pertama. Saudah adalah orang yang pertama dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang pertama setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan umur Saudah adalah seorang yang tua, sehingga ketika ketika di Madinah, maka jatah malamnya diberikannya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting Nabi tidak menceraikannya karena dia faktor usia tidak bisa melayani suami lagi. Akhirnya jatahnya diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Itulah Ummul Mukminin Saudah yang menikah 10 tahun kenabian setelah silih bergantinya cobaan-cobaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini muallif memberikan beberapa faktor pendorong kesabaran dan ketegaran kaum muslimin.
apa saja. Begitu ancamannya, bagaimana penderitaan mereka, bagaimana perlakuan orang Quraisy kepada mereka, penyiksaan dan segala macamnya, tetapi mereka tetap tegar, kokoh dengan keimanan mereka. Adapun faktornya disebutkan oleh Syekh Mubarak Al-Ghafuri di dalam tulisannya itu, yaitu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor utama, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun cobaan-cobaannya tidak berpengaruh kepada kaum muslimin ketika orang-orang beriman. Ibarat sebuah lumut yang akan menghancurkan benteng. Apalah daya lumut yang akan menghancurkan benteng? Ibarat debu yang tidak ada kekuatan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 7, fa ammaz zabadu fayazhabu jufaa'a wa amma man yanfa'un nasu fayamkuthu fil ard. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Itulah kekokohan para sahabat, para nabi dan pengikutnya ketika itu. Bagaimana keimanannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat mereka bertahan. Seperti penyiksaan kepada Bilal disiksa, ahad tidak mau berpaling, tidak mau menukar agama yang hak dengan kembali kepada kemusyrikan. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan yang diidolakan setiap hari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kehidupan sahabat. Dan sahabat betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semurni-murninya cinta dari sanubari mereka. Nabi berada dari mereka, dan bagaimana mereka mengidolakan, terpengaruh mereka dengan apa yang telah Nabi ajarkan kepada mereka, membuat mereka kokoh dan bersabar dari amukan-amukan, dari keganasan-keganasan, dari keberingasan orang-orang pembesar Quraisy ketika itu. Dan kita telah ceritakan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu disiksa oleh kaumnya sampai pingsan. Ketika siuman, ketika sadar, yang pertama kali yang ditanyakan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini membuat ibundanya Ummul Khair heran. Apa yang terjadi pada anak saya ini? Ketika dia baru sadar dalam penyiksaan kaumnya yang dipukul sampai pingsan, sampai babak belur, sampai berdarah-darah, yang ditanyakan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan anak saya ini? Sampai dia bersumpah, Abu Bakar, saya tidak akan dan minum sebelum saya mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW baik-baik saja. Ditawarkan makan supaya bertenaga, ada tenaga tidak mau. Akhirnya alhamdulillah melihat ketegaran Abu Bakar, ibundanya Ummul Khair pun memeluk agama Islam dan berdakwah kepada ibu-ibu sahabat yang lain, berdakwah kepada ibunya Zubair bin Awam, kepada ibunda-ibunda para sahabat, berdakwah. Itu bagaimana orang-orang dahulu semangat mereka untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu rasa tanggung jawab mereka yang tinggi, bagaimana dengan kondisi amanah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh pembesar Quraisy yang tadi diletakkan matahari sebelah kanannya dan bulan sebelah kirinya agar dihentikan dakwah. Bahkan pembesar Quraisy mendatangi Nabi SAW mengiming-imingkan dunia dengan kekayaannya, dengan tahta kerajaannya, dengan perempuan yang paling cantik yang akan dinikahkan kepada Nabi SAW. Nabi menolaknya semua, tetap menjalankan dakwah dari Rabbuna Jalla wa'ala. Lalu yang keempat, faktor yang membuat mereka teguh adalah iman kepada hari akhirat. Yaitu merekalah yang bagaimana mereka mengatakan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu perihal yang kecil bagi hati kaum muslimin ketika di hati kaum orang-orang beriman ketika itu. Tidak ada harganya. Bahkan dari lisan Nabi SAW mereka meyakini bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan. Bahkan Allah mengatakan bahwa seandainya
dunia itu berharga daripada sehelai sayap nyamuk, maka tidak akan diberikan minuman kepada orang-orang kafir. Tidak ada harganya dunia ini. Tidak ada harganya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pernah sebutkan di awal-awal kajian kita sebutkan bahwasanya kenikmatan dunia ini, Allah mempunyai 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Seluruhnya mendapatkan kasih sayang ini, mulai dari Adam sampai hari kiamat, mulai binatang buas kepada anaknya, seluruhnya mendapatkan dari satu rahmat ini. 99 rahmat yang lainnya Allah simpan di surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima membuat mereka kokoh dalam keimanan, di mana diterpa oleh gangguan-gangguan oleh orang-orang Quraisy, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Quran senantiasa turun menceritakan bagaimana keadaan, menambah keimanan mereka, sehingga mereka tetap kokoh terhadap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya am hasibtum an tadkhul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum matshathumul ba'sa wad dharra zilzulu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu mahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu? Jadi bukan mereka saja yang mendapatkan cobaan, orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu dan pengikutnya juga mendapatkan cobaan. Itu yang membuat hati mereka gembira, bagaimana bukan kita saja yang ditimpa keadaan seperti ini. Orang-orang nabi-nabi sebelumnya dan pengikutnya juga mendapatkan cobaan, kesengsaraan, malapetaka, digoncangkan seperti goncangan yang hebat, cobaan-cobaan yang lainnya, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Lalu ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Banyak ayat-ayat menjelaskan tentang ini. Dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dan banyak sekali ayat-ayat menghibur mereka bagaimana keadaan orang-orang umat-umat terdahulu mendapatkan siksaan juga, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dibakar oleh Namrud, dan semua para nabi mendapatkan cobaan dari kaum. Nabi Daud alaihissalam senantiasa berperang melawan orang-orang kafir di zamannya. Sibuk berperang sehingga tidak terbangunnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu selesainya yaitu di zaman putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu yang keenam yaitu berita-berita gembira tentang kemenangan. Jadi Allah menurunkan ayatnya bagaimana akhirnya mereka menang, seperti Nabi Yusuf, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekhususan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Jadi ada bagaimana ini Rasulullah, bagaimana keadaan kita Rasulullah? Sebenarnya ada sahabat itu tidak kuat juga, disiksa senantiasa. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun? Lalu turun ayat untuk menghibur mereka dan perjanjian-perjanjian kemenangan dan bagaimana mereka meyakini akan kemenangan orang-orang Islam. Ketika di perang Khandaq, Nabi pun pernah menjelaskan ketika menghancurkan batu di perang Khandaq bahwasanya nanti Romawi dan Persia akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu janji-janji kemenangan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Arab ketika itu yang tidak ada apa-apanya, karena yang berkuasa ketika itu imperium Romawi dan Persia. Tetapi dengan cahaya Islam, ini pelajaran bagi kita bahwasanya risalah dari Nabi untuk Nabi SAW betul-betul dari Allah Subhanahu. Selama 23 tahun bisa menyeluruh ke dunia, hampir seluruh dunia mendapat cahaya Islam. Coba kita sekarang rapat kita memikirkan sesuatu bertahun-tahun tidak pernah sukses. GBHN inilah undang-undang apapun tidak pernah berhasil. Karena itu adalah buah pikir manusia. Sementara ini adalah dari
sisi Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, maka itulah diantara pelajaran bagi kita bahwa hanya selama 23 tahun merubah tatanan dunia, maksudnya kondisi yang gemerlap dengan kejahilian, kesyirikan, berpindah ke cahaya tauhid dan cahaya Islam. Dakwah-dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi, dan Nabi pun berdakwah kepada kabilah-kabilah, kepada individu-individu, seperti kepada salah satunya yang terkenal ini banyak disebutkan di sini, Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi, ketika datang dia mengetahui ada Nabi. Jadi orang itu datang ke Mekah ketika ziarah ke Baitullah, dapat kabar jangan datangi Muhammad, dia orang gila, dia penyihir. Tetapi mereka penasaran sehingga mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan Nabi. Ini bukan sembarangan kalimat ini, indah, langsung merasuki jiwa orang. Tetapi Nabi tidak mengizinkan. Ketika itu masih masa sulit, datanglah kembali Tufail bin Amr bin Dausi, pulang ke kampungnya ke Daus, akhirnya masuk Islam. Berapa kabilah, sekian puluh keluarga di kaumnya, salah satunya adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Itu berkat dari dakwah dari Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dan begitu juga di negeri-negeri yang lainnya. Lalu datang juga dari utusan-utusan dari Yathrib. Dulu sebelum Madinah namanya Yathrib. Utusan-utusan, bahkan Nabi mengirim dai yang pertama, yaitu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang memiliki pemahaman yang baik, mengajarkan orang-orang Madinah, sehingga itulah duta dai yang Nabi utus pertama ke Yathrib, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Begitulah sedikit kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya di periode Mekah. Nanti insyaallah ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya di tahun yang ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita lewatkan saja, yang penting Nabi SAW ketika setelah menikahi Saudah, menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi mereka berkumpulnya di Madinah. Ketika di Mekah mereka nikah, belum berkumpulnya di Madinah. Ini adalah hiburan peristiwa yang sangat besar yang di bulan ini kita mengetahui, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Seperti di matan tadi, urija fis sama, maka Nabi dimi'rajkan ke atas langit. Sepertinya tidak boleh juga kita lewatkan, ini peristiwa yang penting. Tapi kita bukan peringatan Isra Mi'raj ya, cuman mempelajari. Nanti kata orang ini di kajian Baitul Naim ada peringatan Isra Mi'raj. Sedikit tentang Isra Mi'raj. Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Perhatikan, hamba disebut hamba karena ada umat sebelumnya yang mengangkat derajat seorang nabi dan rasul kepada ketuhanan, seperti Nabi Isa bin Maryam. Isa putra Maryam diangkat ke ketuhanan. Di sini dijelaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba, tidak patut untuk disembah. Kata-kata subhanallah maha suci ini dalam bentuk kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, yusabbihu lillahi ma fis sama, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada lagi sabbihisma rabbikal a'la. Itu bagaimana sucinya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan maha suci zat yang telah melakukan perjalanan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus Isra dulu? Kok enggak Mi'raj aja langsung? Kan Allah fa'ala lima yurid. Di antara pelajarannya kata para ulama bahwasanya ke langit orang penduduk Mekah belum pernah. Jadi kalau diceritakan banyak yang tidak percaya. Adapun Baitul Maqdis, Syam, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah pernah melakukan perjalanan perdagangan ke Syam. Sehingga ketika kita ringkas dulu, kita ambil akhirnya ketika Nabi turun dari langit di waktu subuh, lalu duduk di Ka'bah, ditanya oleh Abu Lahab, apa yang kau pikiran? Lalu dikatakan,
orang-orang salah satunya dikumpulkan orang-orang Quraisy, maka didengar berita dari Nabi SAW melakukan perjalanan, lalu ditanyakan, karena orang-orang sebagian sudah pernah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, berapa tiangnya, bagaimana bentuk pintunya. Lalu Nabi SAW dengan wahyu dari Jibril, dan Nabi pun pernah ke situ, maka disebutkan begini-begini. Heran mereka, kok tahu Muhammad, kata. Kan Nabi SAW mendapat berita dari Jibril alaihissalam. Jadi ini adalah hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur hambanya di dalam tahun kesedihan, diberi cobaan dengan wafatnya Abu Thalib dan istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu bagaimana keadaan kaum-kaumnya yang menindasnya, menyiksanya, semena-mena terhadapnya, mencoba juga berdakwah keluar Mekah ke Taif. Begitu juga perlakuan orang-orang Taif, melebihi perlakuan orang-orang kaumnya di Mekah, daripada lebih dahsyat lagi orang-orang Taif memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah melakukan perjalanan ini di malam hari. Di malam hari dengan kendaraannya, lalu Nabi SAW tiba di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, salah satu bumi yang dijelaskan di sini barakna haula, yang diberkahi sekelilingnya, dan nanti itu pusat Nabi Isa itu turunnya di daerah Syam itu. Itu pusatnya kembali ke situ lagi di akhir zaman. Dan bagaimana nantinya kita telah mengetahui, kalau kita baca bagaimana kabar-kabar tentang huru-hara hari kiamat, dijelaskan tentang bagaimana berkahnya bumi Syam tersebut. Nabi SAW diperjalankan di situ. Nabi SAW mengimami para nabi. Nabi yang menjadi imam di seluruh para nabi di belakang Nabi SAW. Dan setelah itu baru diangkat ke atas langit. Diangkat ke atas langit. Sebelumnya ditanya, setiap pintu ditanya, ada pintunya langit. Pintu pertama, siapa yang bersamamu? Kan malaikat Jibril, malaikat yang mulia yang mendampingi Nabi SAW, Muhammad. Oh, berarti telah diutus. Jadi sudah tahu. Lapor dulu, istilahnya setiap pos-pos itu ada laporannya juga. Setelah diizinkan. Kalau di dalam surat jin, ketika Nabi SAW itu lahir, itu mereka sudah pensiun duduk di langit itu, tidak boleh lagi, karena mereka mencuri berita-berita dari langit. Namun ketika Nabi SAW sudah lahir, maka mereka tidak diizinkan, diberi panah-panah, meteor-meteor, petir-petir yang menyambar-nyambar kepada mereka, tidak boleh mengambil berita dari langit. Itulah syariat ini dijaga oleh Allah, tidak boleh bocor dari jin. Jin pun enggak boleh membawa berita kebocoran risalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, betul-betul dijaga syariat kemurnian ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipilihlah malaikat yang terbaik dan dipilihlah manusia yang terbaik. Dan orang yang mau menerima yang terbaik ini, maka dia menjadi manusia terbaik. Di dunia Allah muliakan, dan di akhirat Allah berikan ganjaran yang begitu besar di akhirat kelak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ringkas saja bagaimana Nabi SAW sampai akhirnya di pintu pertama berjumpalah dengan para nabi. Di langit yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Zakaria dan Nabi Isa, seperti diberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat kepada saudara. Kalau Nabi Adam mengatakan bahwa selamat kepada engkau wahai anakku, begitu juga Nabi Zakaria dengan Nabi Isa mengatakan saudaraku. Yang ke langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf mengucapkan selamat juga kepada Nabi, wahai saudaraku. Begitu juga dengan Nabi Idris ke langit yang keempat. Yang langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Lalu yang ke langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menangis. Kenapa engkau menangis? Lalu Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Jadi yang ditangiskan tentang bahwa umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak masuk surga daripada umat Nabi Musa Bani Israel ketika itu. Lalu yang terakhir baru berjumpa, yang di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim yang ketika itu memberikan salam bahwasanya selamat datang wahai anakku, karena Nabi Ibrahim adalah abal anbiya, bapak dari para nabi, keturunan dari Nabi Ismail sebagaimana di awal-awal dulu kita sebutkan. Akhirnya dari Quraisy, dari Arab sampai kepada Bani Hashim, Bani Manaf, Abdul Muttalib, Abdullah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut ke atas sampai yang tidak bisa lagi Sidratul Muntaha, tidak bisa lagi Jibril menemani. Sudah habis tugas Jibril, sudah tinggi lagi. Sampai di situ, tapi Nabi diminta naik. Lalu berjumpalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilahnya dengan jumpa, tidak melihat dengan mata. Pendapat yang sahih tidak melihat dengan kasat mata, tetapi cuma berbicara assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Seperti itu, Nabi tidak menginginkan cukup dengan dia saja keselamatan, juga kepada umatnya yang soleh-soleh. Lalu diperintahkan, inilah perintah 50 waktu sholat pertama kali. Pas turun berjumpa dengan Nabi Musa, sebagaimana kita ketahui kisah ini, diminta dispensasi, diskon bolak-balik. Terakhir 5 diminta juga oleh Nabi Isa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malu sudah bolak-balik. Tapi itu walaupun 5 itu pahalanya sama dengan 50 waktu yang diwajibkan. Karena satu kebaikan diberi ganjaran untuk umat Nabi Muhammad dengan 10 kali lipat pahalanya. Itu bagaimana kisahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita singkat saja, setelah itu turun sebelum waktu subuh, telah datang lagi ke bumi di Mekah, dan di waktu paginya berjumpa dengan Abu Jahal. Ditanya, wahai apa perkaramu Abu Jahal? Karena Nabi SAW bingung mau menyampaikan bagaimana. Lalu dikatakan, ini mantap ini untuk, kata Abu Jahal, untuk menjatuhkan pamor dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dikumpulkan Abu Jahal yang mengumpulkan orang-orang Quraisy, dikumpulkan, lalu diberitakan oleh Nabi SAW apa kejadiannya. Lalu itu banyak orang yang mengingkari, Ketika itu datanglah diberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi, sahabatmu begini. Dalam waktu semalam pergi ke Syam, ke Baitul Maqdis, lalu pergi ke langit, lalu turun lagi dalam waktu semalaman. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, lebih daripada itu aku percaya. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan apa berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran-pelajaran bagaimana Nabi SAW ketika Mi'raj itu dinampakkan surga dan neraka, apa yang berapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ini bagus ini, jangan dilewatkan. Yaitu beberapa yang kejadian yang bervariasi. Yang pertama yaitu ketika itu Nabi ditawari minuman susu dan arak dengan khamar. Lalu Nabi SAW memilih minum susu. Maka dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Engkau telah mengenai fitrah. Andai kata engkau mengambil arak, khamar, tentu umatmu akan sesat. Jadi Nabi SAW memilih minum susu. Yang kedua, ini disimpulkan oleh mu'allif sendiri, jadi tidak terlalu panjang kita menjelaskan. Beliau melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya. Sedangkan yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat dan eksisnya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu alam. Sungai Nil, Efrat yang ada di Mesir, Efrat di mana? Irak. Lalu beliau melihat malaikat Malik. Nabi SAW melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Malaikat Malik yang sangar, tidak pernah tertakwa, dan tidak pernah terpancar dari kegembiraan, keceriaan di wajah malaikat Malik, penghuni neraka tersebut. Jadi Nabi SAW melihat neraka, melihat surga. Lalu beliau dilihat bagaimana azaban bagi pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka melihat bibir-bibir seperti bibir onta,
mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur mereka. Itu azaban di antara azaban yang dilihat oleh Nabi SAW ketika dilihatkan ke neraka. Dan beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat mereka masuk neraka. Maka mereka menginjak mereka, menginjak pemakan riba. Ada lagi yang riwayat lain berenang-renang di sungai darah. Lalu Nabi SAW melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan gemuk yang segar. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka, wanita-wanita tersebut sedang bergelantungan pada keadaan dadanya perempuan itu. Itulah kondisi orang-orang pezina di akhirat kelak. Lalu beliau melihat rombongan niaga penduduk Makkah sepulangnya, dan ketika pagi beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal onta mereka melarikan diri minum air minum ini dan di dalam wadah. Jadi Nabi melihat keadaan orang-orang kafilah juga diperlihatkan ketika itu. Lalu Nabi menceritakan begini, kejadiannya begini. Lalu orang itulah yang kami alami. Seandainya Nabi berbohong, tentu mereka tidak mengetahui apa yang terjadi ketika peristiwa Isra tersebut. Itulah beberapa yang dinukilkan oleh mu'alif, tentunya secara ringkas, dan ini adalah faedah yang sangat besar bagi kita. Sebagaimana kita sebutkan ini, bahwa peristiwa ini adalah terjadi setelah kesedihan yang mendalam dari Nabi SAW. Bentuk rihlah, perjalanan yang diberkahi kepada Nabi SAW. Nabi rihlah melakukan perjalanan malam ke Baitul Maqdis, lalu melakukan perjalanan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mulianya, agungnya syariat yang Allah perintahkan kita sehari dan semalam untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Maka untuk itu ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan sekali-sekali kita, jangankan untuk meninggalkannya, jangan sampai melalaikannya. Jadikanlah hati kita itu rindu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu dengan salat tersebut. Sehingga Nabi mengatakan bahwa dijadikan ju'ila qurratu ayuni fi shalah, dijadikan sejuk pandangan mataku ketika salat. Lalu Nabi memerintahkan kepada Bilal, ingin menegakkan, ya Bilal, aqimis shalah arihna bis shalah. Tegakkanlah, iqamahlah, dan istirahatkanlah jiwa-jiwa kami dengan salat. Jadi ketenangan jiwa, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, indahnya ibadah kita, sehingga teringat akan kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di antara bentuk sempurnanya khusyuk kita di dalam salat, bayangkan ketika kita sujud, seolah-olah kita sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membayangkan jiwa kita terbuai, yang kita katakan di pelajaran kita sebelumnya, tingkatan yang ketiga, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu. Itulah yang bisa kita bahas di malam yang berbahagia ini. Insyaallah di pekan yang depan di sini terjadi baiat Aqabah. Yang pertama, yang kedua, bagaimana mereka menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamin bagaimana mereka menjamin kehidupan Nabi, keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka Nabi mau pindah ke hijrah ke Madinah. Insyaallah untuk pekan depan kita akan bahas ini sedikit, dan mengenai hijrah, masuk kita ke fase yang kedua, dakwah yang kedua setelah Mekah, dan fase yang kedua yaitu fase Madinah. Tentunya secara ringkas juga poin-poin penting yang akan kita bahas insyaallah taala. Tapi mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini, kita membahas sosok kehidupan, sosok yang mulia, manusia yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, yang menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah kita, suri tauladan kita untuk menuju kehidupan kebahagiaan. Kehidupan kebahagiaan bukan di dunia, tetapi negeri yang qarar, negeri yang
nanti di akhirat kelak. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.